Di video kali ini akan diulas tentang sebuah tradisi upacara kematian di Bali. Ada beragam ritual pemakaman yang ada di Indonesia. Salah satunya berasal dari agama Hindu, yakni upacara ngaben. Tidak seperti upacara kematian lainnya, ada beberapa rangkaian unik yang wajib dilakukan keluarga saat melangsungkan ngaben. Salah satunya adalah tak boleh menunjukkan rasa sedih atau duka ketika prosesi sakral ini berlangsung. Penasaran seperti apa rentetan acara pada ritual adat ini? Simak videonya berikut ini. Ngaben adalah ritual upacara kematian yang dilakukan di Bali. Dinilai sebagai acara kebudayaan yang wajib dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Dalam bahasa Hindu, ngaben berarti memisahkan jiwa dari jasad. Pemisahan jasad ini dilakukan melalui kremasi. Asal-usul ritual ini dilakukan oleh Bharatayuda, keturunan Kaisar Bharata, di India sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa upacara kremasi ini akan membawa kembali tubuh almarhum ke dasar alami tubuh. Ini berkaitan dengan energi air, panas, angin, dan bumi pada alam. Umat Hindu juga percaya bahwa upacara ngaben ini akan membebaskan jiwa dari perbuatan buruk selama hidup di dunia. Tak lain, tujuannya untuk mengantarkan mereka ke surga dan bereinkarnasi menjadi pribadi yang lebih baik. Lambat laun, upacara ngaben ini mulai masuk ke Bali pada abad ke-8 dan diwariskan secara turun-temurun. Di era modern ini, kebudayaan ngaben masih terus dilakukan dan menjadi tradisi agama Hindu di Bali. Tujuan dari upacara ngaben yakni tak jauh dari pembersihan amal seseorang yang meninggal dunia. Setiap anggota keluarga wajib untuk mengantarkan mendiang dalam memasuki kehidupan berikutnya. Seperti jenis sistem kepercayaan lainnya, umat Hindu Bali percaya bahwa tubuh terdiri dari spiritual dan fisik. Ketika kematian terjadi, masyarakat lokal percaya bahwa itu akan memadamkan fisik dan fungsi tubuh. Sementara, roh atau dikenal atma, akan tetap hidup selamanya. Selain itu, setelah membakar jenazah dan melarungkan abu ke sungai atau laut dapat membantu melepaskan sang atma, roh, dari belenggu keduniawian, sehingga setelah prosesi ngaben, dipercaya dapat mempermudah jenazah atau mendiang bersatu dengan Tuhan. Banyak dari mereka menggambarkan kematian sebagai tidur yang panjang. Tak hanya itu, membakar jenazah juga bertujuan untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta, 5 unsur pembangun badan kasar manusia, kepada asalnya masing-masing. Artinya, tubuh yang tak mampu lagi bergerak, tapi roh pada orang tersebut tak sepenuhnya hilang. Selain memiliki tujuan bagi arwah, ngaben juga memiliki tujuan bagi pihak keluarga, yakni menjadi simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Ritual kebudayaan yang cukup unik ini menjadi daya tarik masyarakat lokal dan juga wisatawan. Berikut adalah prosesi upacara ngaben yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama, prosesi memandikan jenazah. Umat Hindu turut menerapkan ritual memandikan jenazah. Prosesi ini umum dilakukan di halaman rumah keluarga yang ditinggalkan. Setelah dalam keadaan suci, nantinya akan dipasangkan sejumlah simbol khusus seperti bunga melati, serpihan kaca dan daun intaran. Tujuannya yakni agar mengembalikan fungsi tubuh ke asalnya dan roh mengalami reinkarnasi kembali. Yang kedua, prosesi pemasangan lembu kayu. Sebelum upacara inti dimulai, anggota keluarga mendiang menyiapkan lembu kayu. Hal ini digunakan untuk menahan jenazah yang nantinya akan dikremasi atau dibakar. Ada satu tujuan khusus saat lembu kayu, atau struktur candi, dibawa ke tempat kremasi. Ini dilakukan warga lokal Bali untuk membingungkan arwah mendiang agar tidak menemukan jalan pulang. Ketika lembu kayu dan bade seperti bangunan candi dibawa ke tempat kremasi, biasanya orang Bali akan mencoba mengacaukan arwah mendiang, memastikan mendiang tidak menemukan jalan pulang. Orang Bali menggoyang lembu, memelintirnya, melemparkan benda ke arahnya dengan lemparan yang tidak dalam pada garis lurus. Hal ini dimaksudkan hanya untuk membingungkan roh. Yang ketiga, prosesi pembakaran atau kremasi. Upacara ngaben dilakukan untuk membebaskan roh dari tubuh yang meninggal dunia. Ketika api membakar tubuh, ia melahap unsur-unsur yang membentuk tubuh fisik atau dikenal sebagai panca mahabhuta. Tujuannya yakni untuk melepaskan roh dari belenggu duniawi dan membiarkannya pergi ke bentuk kehidupan lain. Yang keempat, prosesi diramaikan ritual kebudayaan. Tak hanya itu, prosesi dalam ngaben juga diramaikan dengan berbagai acara kebudayaan.
Pada hari besar, semua orang akan berkumpul untuk beramai-ramai mengantarkan mendiang. Acara ini juga diramaikan dengan tarian adat tradisional yang cukup meriah dan penuh sukacita. Perlu diketahui, ngaben harus dirayakan dengan perasaan suka dan bahagia. Tidak boleh ada unsur kesedihan di dalamnya. Orang Bali percaya bahwa itu akan menghambat semangat kehidupan mendiang selanjutnya. Yang kelima, perlu dilakukan segera. Sebenarnya, upacara ngaben bisa dilakukan kapanpun hingga persiapan telah lengkap. Namun, jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya dipercaya akan gentayangan dan menjadi buta cuil. Demikian pula pada yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa melakukan ritual upacara. Hal itu disebabkan karena roh-roh tersebut belum melepaskan keterikatannya dengan alam kehidupan di dunia. Maka dari itu, perlu diadakan ngaben sebagai prosesi lengkap saat kematian terjadi. Upacara ngaben, meski memiliki satu prosesi yang sama yaitu pembakaran jenazah, ternyata ngaben memiliki beragam jenisnya. Berikut ini beberapa jenis upacara ngaben yang bisa diketahui. 1. Ngaben Sawa Wedana. Sawa Wedana merupakan upacara ngaben yang melibatkan jenazah utuh, tanpa dikubur terlebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Namun, terdapat pengecualian pada upacara dengan skala utama, yang persiapannya membutuhkan waktu hingga sebulan. Selama keluarga mempersiapkan segala hal untuk upacara jenazah akan diletakkan di balai adat yang berada di masing-masing rumah. Jenazah juga akan dilengkapi dengan ramuan tertentu yang ditujukan untuk memperlambat pembusukan jenazah. Kemudian, selama jenazah masih berada di balai adat, pihak keluarga biasanya masih memperlakukan jenazah seperti masih hidup. Misalnya membawakan kopi, memberi makan di samping jenazah, membawakan handuk, dan pakaian. Mereka akan memperlakukan jenazah layaknya manusia hingga digelarnya upacara papegatan. Yang kedua, Asti Wedana. Upacara Asti Wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Sesuai dengan penjelasannya, upacara ini dilakukan untuk jenazah yang sebelumnya telah dikubur. Upacara ini juga biasanya dilakukan berbarengan dengan upacara ngagah atau upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan. Namun, setiap daerah di Bali atau masyarakat Hindu memiliki tradisi dan aturan yang berbeda-beda, sehingga tradisi dan aturan desa setempat akan berbeda dengan desa lainnya. Yang ketiga, swasta. Swasta merupakan upacara ngaben tanpa melibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Upacara jenis ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Pada upacara ini, jenazah biasanya digantikan dengan kayu cendana yang akan dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan dari orang yang akan dilakukan upacaranya. Yang keempat, ngelungah. Upacara jenis ini biasanya digunakan untuk anak yang belum tanggal gigi. Yang kelima, warak kruron. Warak kruron biasanya digunakan sebagai upacara ngaben untuk bayi. Demikian tadi sedikit ulasan tentang tradisi upacara ngaben yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.